Ibu, aku mohon, tolong kasihani Aisyah. Dia lagi sakit demam tinggi banget, Ibu. Ini termometernya sampai nunjukin angka 39, Bu. Tolong jangan usir kami di tengah badai begini. Alah, gak usah cari-cari alasan pakai acara anak sakit segala. Itu paling cuma taktik kamu biar warga desa kasihan. Sini selimutnya, anak haram gak pantas pakai barang-barang dari keluarga kami. Pelan-pelan jalannya, Kang. Ini anak kamu baru aja merem. Jangan sampai bangun gara-gara langkah kamu yang kayak raksasa itu. Maaf, gini nih, nasi punya kaki gede. Mau pelan malah kayak mau nyopet jemuran. Sini, aku mau lihat anak kita yang paling cantik sejagat raya. Tuh, lihat deh. Hidungnya mirip banget sama kamu kalau lagi tidur. Tapi untung kulitnya bersih, nggak ikutan eksotis kayak kulit bapaknya yang keseringan dijemur. Kamu menghina nih ceritanya. Biar hitam gini, yang penting kan manis. Tapi Ran, aku masih kayak mimpi sekarang. Kita udah punya anak. Aku juga sama, Kang. Rasanya semua capek pas ngelahirin kemarin langsung hilang pas lihat Aisyah. Cuma ya itu, tabungan kita jadi ludes habis buat biaya persalinan kemarin. Kamu tenang aja, urusan duit biar aku yang puter otak. Besok aku mau minta tambahan jam kerja di ladang. Sekalian cari sampingan, angkat karung pupuk. Yang penting susah sama kebutuhan kamu terpenuhi. Kamu jangan terlalu paksain diri, Kang. Nanti kalau kamu sakit malah repot. Aku sebenarnya agak kepikiran sama ibu. Sampai sekarang, ibu sama sekali nggak mau datang ke sini buat nengok Aisyah. Kalau soal ibu, kamu tahu sendiri kan wataknya gimana? Kerasnya melebihi batu. Perasaanku nggak enak, Kang. Aku taruh gelas ini dulu ya Ran. Abis itu kita tidur. Nggak usah dipikirin dulu yang lain-lain. Kamu berdua ini kalau datang cuma mau numpang makan keripik, mending bantu aku nyapu halaman yang luasnya minta ampun ini. Aduh jelek, jangan galak-galak dong. Ini kami bawa berita yang jauh lebih panas daripada kopi hitammu. Soal menantumu, si Rani. Rani, kenapa lagi perempuan kampung itu? Bikin malu apa lagi dia? Wah, kamu belum tahu. Itu bayinya si Aisyah. Kan lahirnya kecepatan, prematur katanya. Tapi masa iya sesempurna itu bentukannya? Jangan-jangan bukan anaknya Herman. Astaga, bener dugaanku dari dulu. Perempuan miskin itu pasti cuma mau numpang kaya dan manfaatin anak aku. Ma, makanya kemarin aku lewat depan rumahnya. Wajah bayinya sama sekali nggak ada mirip-miripnya sama si Herman. Putih bersih gitu. Herman kan dekil karena tiap hari di ladang. Kurang ajar, berani-beraninya dia bawa anak haram ke keluargaku yang terpandang ini. Herman harus tahu. Pokoknya mah Jangan langsung bilang ke Herman, Jule. Biar seru, besok kan ada arisan warga di balai desa. Gimana kalau kita kasih panggung buat cerita ini biar semua orang tahu? ide bagus tuh Titin. Biar sekalian malu itu si Rani. Besok di arisan aku bakal bikin dia nggak berani keluar rumah lagi. Nah, begitu dong. Ya udah, kami pamit dulu ya. Mau siap-siap buat besok. Jangan lupa besok bawa ada kocokan arisannya, Jule. Beres, kamu tenang aja. Besok kita kumpul di balai desa ya. Tonton aja nanti cara aku mempermalukan dia. Perhatian ibu-ibu semuanya, harap tenang. Ini arisan mau kita kocok. Jangan ada yang sibuk punya lemper ya. Ayo Jule, kocok sekarang. Tapi sebelum namanya keluar, kayaknya ada nih yang lebih seru buat dikocok selain arisan ini. Bener kamu Titin. Ibu-ibu sekalian, tahu nggak kenapa si Rani menantuku yang sok suci itu bisa melahirkan secepat ini? Padahal nikahnya baru seumur jagung loh. Hah? Kenapa memangnya Bu Jule? Kok bisa begitu? Ya apalagi kalau bukan hasil main belakang sebelum nikah sama anakku. Aku sih yakin seyakin-yakinnya ya, si Aisyah itu bukan darah daging si Herman. Herman itu cuma kena sial. Betul,
Kemarin aku lewat depan rumah mereka, bayinya putih bersih, beda jauh sama bapaknya yang mirip Arang. Gak masuk akal kalau itu anak Herman. Malahan ya, aku dengar-dengar dari gosip tetangga, si Rani itu dulu sering kelihatan berduaan sama cowok kota sebelum dipinang Herman. Kurang pemain apa coba dia? Makanya perempuan kayak gitu kok berani masuk ke keluarga terpandangku. Pokoknya aku gak bakal tinggal diam ya. Aku harus bikin suamiku, Pak Jepri, ikut turun tangan biar masalah ini selesai. Pokoknya mah. Kamu ini bener-bener ya Jule. Tadi sore di balai desa itu apa-apaan? Satu kampung sekarang heboh gara-gara omongan kamu yang gak disaringin dulu itu. Loh, kok malah aku yang disalahin? Aku ini cuma menyuarakan kebenaran, Pak. Kamu sebagai kepala keluarga harusnya buka mata dong. Jangan mau dibodoh-bodohin sama menantumu si Rani itu. Kebenaran yang mana? Kamu nuduh cucu kandungmu sendiri, bukan darah daging Herman, cuma gara-gara lahir prematur. Itu namanya fitnah, Jule. Di mana hati nurani kamu? Hati nuraniku udah luntur gara-gara kelakuan mereka. Coba kamu pikir pakai logika. Masa si Aisyah itu wajahnya mirip orang kota, putih, bersih. Anak kita si Herman kan mukanya dekil, nggak ada mirip-miripnya, Pak. Astaga Jule, anak bayi itu baru lahir, ya berubah-ubah wajahnya. Kamu itu cuma nyari-nyari alasan karena dari awal nggak merestui Herman nikah sama Rani kan, sampai bawa-bawa kasta segala, kayak hidup zaman kerajaan aja. Emang bener kok keluarga kita ini terpandang di desa, dihormatin orang. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Besok kamu harus desak Herman buat cerain Rani dan buang bayi itu dari keluarga kita. Kalau kamu nggak mau, biar aku sendiri yang bakal labrak si Herman pas dia lagi kerja di perkebunan sayur besok. Berhenti dulu nyangkul tanahnya. Itu muka kamu udah kayak sayur layu, kurang siraman air. Nih minum dulu. Kamu tahu aja tenggorokanku udah kering, Kang. Sumpah matahari ini kayak ada 3 di atas kepala. Panasnya minta ampun. Panas matahari mah gak seberapa, Man. Yang bahaya itu panasnya gosip di desa kita sekarang. Kamu udah denger belum berita soal istrimu Rani? Gosip apa lagi? Perasaan istriku di rumah cuma ngurusin Aisyah, nggak pernah ikut-ikutan geng motor atau warisan desa. Aduh, gimana ya ngomongnya? Itu loh, ibumu sendiri kemarin di balai desa ngomong kenceng banget. Katanya si Aisyah itu bukan anak kandung kamu karena lahirnya kecepatan. Oh, astaga Kang, jangan bercanda kamu. Beneran ibu ngomong begitu di depan orang? Tega banget sih ibu, fitnah menantunya sendiri. Lah ngapain aku bohong? Dapat bonus sembako juga kagak. Malahan katanya banyak putih bersih, nggak kayak kamu yang dekil begini. Satu kampung sekarang lagi ngomongin Rani yang dituduh main belakang. Kurang ajar, ini udah kelewatan. Rani itu perempuan baik-baik. Aku tahu persis. Aku nggak bisa tinggal diam kalau harga diri istri dan anakku diinjak-injak begini, bahkan sama ibuku sendiri. Man, jangan pakai uret. Mending kamu samperin bapakmu, Pak Jepri. Tadi aku lihat dia buru-buru ke puskesmas. Kayaknya mau ngurus sesuatu soal masalah ini. Bapak, aduh, untung Bapak masih di sini. Aku nyariin sampai mau copot nih dengkul rasanya. Duduk, Man. Kamu ini hobi banget lari kayak dikejar tawon. Bapak kesini sengaja mau ketemu bidan Asri buat ngurus anakmu. Iya Herman, bapakmu ini mukanya udah panik banget pas datang tadi. Ada apa sebenarnya? Ini bidan Asri, ibu bikin heboh satu desa. Dia nyebarin fitnah kalau Aisyah bukan anak kandungku, cuma gara-gara lahirnya prematur dan kulitnya putih bersih. Lucu banget ibumu itu, dikira lahiran bayi kayak pusing martabak apa? Disapas menteganya. Secara medis ya wajar tau bayi lahir prematur. Lagian kulit bayi kan yang masih bisa berubah-ubah, gak langsung ikut dekil kayak kamu. Nah, makanya bidan, aku minta berkas persalinan Rani kemarin buat bukti awal. Tapi rasanya kalau cuma omongan sama surat ini si Jule yang keras kepala itu gak bakal bisa mempan. Dia butuh digampar pakai bukti yang lebih kuat.
Kalau mau bukti yang bikin Ibu Jule mingkem, mending kalian bawa Aisyah buat tes golongan darah resmi. Kebetulan di rumah sakit umum daerah kabupaten ada laboratorium lengkap. Hasilnya pasti akurat dan cap bahasa dokter spesialisnya. Bener juga kata Bidan Nasri, Pak. Kalau ada hasil lab resmi, ibu nggak bakal bisa ngelak lagi pakai alasan muka mirip siapa. Ya udah, besok pagi kita berangkat ke laboratorium RSUD kabupaten biar masalah ini cepat beres. Atas nama Bayi saya. Oke, berkas pengantarannya udah lengkap, Mas. Sekarang boleh saya lihatkan kwitansi pembayaran dari kasir depan. Bentar, Mas. Tadi perasaan udah aku selipin di kantong kanan deh. Ini dia. Hampir aja jantungan aku. Kamu ini, Man, urusan begini masih aja teledor. Aman semuanya, udah lunas kok. Nah, ini sampel darah bayinya kemarin kan udah diambil. Hasilnya kebetulan baru selesai dicetak dan dicap sama dokter spesialis. Jadi gimana hasilnya, Mas Slamet? Golongan darah cucu saya beneran klop kan sama bapaknya yang degil ini? Kalau dari data medis di dokumen ini sih mutlak 100% anak kandung, Pak. Golongan darahnya sama persis, lagian struktur DNA-nya nggak bisa bohong. Ini dokumen resmi, silahkan diambil. Alhamdulillah, rasanya kayak dapat durian runtuh di kampung. Mas, akhirnya fitnah ibu bisa mental semua pakai kertas sakti ini. Saking senengnya jangan sampai lecek itu kertas, Man. Ini senjata pamungkas kita buat bungkam mulut ibumu. Iya, Mas, dijaga baik-baik ya dokumennya. Ayo kita buruan pulang, Man. Di luar udah mendung. Jalan dipercepat, jangan lambat begitu. Kita ini mau membersihkan desa dari aib, bukan mau jalan sehat keliling kampung. Tes 1, 2, 3. Kok suaranya kayak kucing kejepit gini sih? Udah, nggak usah pakai mikrofon lah. Suara si Jule tanpa alat pengeras juga udah cetar kok. Ibu-ibu pegang kayunya yang benar buat jaga-jaga kalau menantu durhaka itu ngelawan. Tapi Bu Jule, ini beneran si Rani selingkuh? Kok rasanya saya ragu ya? Setahu saya Rani itu dari dulu bocahnya alim banget, keluar rumah aja jarang. Kamu nggak percaya sama aku? Dia itu cuma pura-pura alim biar dapat orang kaya kayak si Herman. Pokoknya sore ini, mumpung suamiku sama Herman gak ada di rumah, kita usir perempuan membawa sial itu dari desa kita. Setuju, setuju, setuju. Betul, jangan sampai desa kita kena kutukan gara-gara nampung anak yang gak jelas asal-usulnya. Ayo serbu rumah kontrakannya sekarang juga. Jule, gerimisnya udah mulai turun. Mana anginnya kencang banget lagi. Mending kita langsung dobrak aja pintunya sebelum hujan badai beneran datang. Nggak usah takut sama hujan. Pokoknya begitu kita sampai di depan pintunya, langsung kita gedor tanpa ampun. Biar dia tahu rasanya akibat berani membohongi keluarga Jule yang terhormat ini. Dari sini Rani, nggak usah sok drama pakai duduk di pojokan begitu. Hari ini juga kamu sama anak pembawa sial ini harus angkat kaki dari desa kami. Ibu, aku mohon, tolong kasihani Aisyah. Dia lagi sakit demam tinggi banget, Ibu. Ini termometernya sampai nunjukin angka 39, Bu. Tolong jangan usir kami di tengah badai begini. Alah, gak usah cari-cari alasan pakai acara anak sakit segala. Itu paling cuma taktik kamu biar warga desa kasihan. Sini selimutnya, anak haram nggak pantas pakai barang-barang dari keluarga kami. Astaga, Ibu, tega banget Ibu sama cucu kandung sendiri. Aisyah kedinginan, Bu. Tolong balikin selimutnya. Demi Allah, aku gak pernah selingkuh. Aisyah ini anak kandung Mas Herman, Bu. Jangan sebut-sebut nama-anakku pakai mulut kamu yang penuh bohong itu. Cucu kandung dari mana? Mukanya aja nggak ada sepotong mirip Hermannya. Warga, ayo kita seret perempuan ini keluar sekarang juga.
Ayo ibu-ibu yang di luar, masuk. Kita seret mereka berdua ke halaman sebelum Pak Jeffrey sama Herman datang. Berhenti semua, jangan ada yang berani nyentuh menantu dan cucuku. Siapa yang berani melangkah maju bakal berurusan sama aku. Lah, Bapak, kok kamu pulang cepat? Mana bawa dokter segala, mau sok-sokan jadi pahlawan kesiangan buat perempuan penipu itu. Rani, Aisyah, astaga, ibu tega banget. Ini anakku sampai menggigil kedinginan begini. Dokter, tolong cepat periksa anakku. Permisi, ibu-ibu, tolong kasih jalan. Ini bisa bahaya kalau terlambat ditanganin. Saya periksa dulu ya, Mas Herman. Itu Pak Jeffrey bawa amplop putih gede banget. Surat apa ya? Jangan-jangan surat pengusiran buat Bu Jule. Nih Jule, buka mata kamu lebar-lebar. Jangan cuma pinter nyari dosa lewat gosip. Ini surat resmi dari laboratorium RSUD Kabupaten Dicabasa sama dokter spesialis. Halah, paling itu cuma surat palsu yang kamu bikin-bikin sama Herman kan? Aku nggak bakal percaya ya sebelum ada bukti nyata. Ibu Jule, tolong dengerin saya. Secara medis, hasil tes laboratorium ini mutlak dan nggak bisa diganggu-gugat ya. Golongan darah dan struktur DNA bayi Aisyah ini 100% identik dengan Mas Herman. Dia murni anak kandung, bukan prematur karena hal-hal negatif yang ibu tuduhkan. Waduh, jadi selama ini kita cuma kemakan hoaxnya Bu Jule. Malu-maluin aja. Udah ikut hujan-hujanan, ternyata cuma dapat fitnah kosong. Belum cukup bukti medis ini Jule. Sini kamu ikut masuk. Lihat pakai mata kepala kamu sendiri. Bukti fisik yang paling otentik di tubuh cucumu sekarang. Sini kamu Jule. Lihat pakai mata kamu sendiri. Apaan sih Pak? Berisik banget dari tadi pakai nyenter-nyenter segala. Tuh Bu, lihat di belakang telinga Aisyah ada tanda lahir kemerahan, bentuknya agak melengkung. Ibu ingat gak? Siapa lagi di keluarga kita yang punya tanda lahir fotokopian kayak begini? Astaga, itu kan tanda lahir keturunan bapakmu. Kamu juga punya di tempat yang sama kan, Man? Nah, pinter kamu. Akhirnya ingatan kamu balik juga setelah ketutup gosip Bulastri. Tanda lahir ini cuma ada garis keturunan laki-laki keluarga kita. Mau ngelak pakai alasan medis apa lagi kamu sekarang? Dari awal aku udah bilang Bu, aku nggak pernah macem-macem di belakang Mas Herman. Sakit banget hatiku dituduh selingkuh sama ibu kandung suamiku sendiri. Sekarang dengerin aku baik-baik Jule. Berhubung seluruh fitnah kamu udah runtuh total sore ini, aku kasih kamu pilihan. Kamu minta maaf sekarang juga sama Rani, atau aku yang angkat kaki dari rumah megah kita dan ikut tinggal di sini nemenin Herman. Jangan begitu dong Pak, masa kamu tega ninggalin aku sendirian di rumah itu? Iya, aku salah, tapi tolong anterin aku kamar kita dulu. Aku mau pingsan rasanya. Rani, ibu minta maaf ya nak. Ibu sadar duka dan trauma yang ibu kasih ke kamu kemarin jahat banget. Ibu janji gak bakal dengerin omongan miring si Lastri sama si Titin lagi. Udah Bu, bangun, jangan berlutut begitu. Gak enak dilihat sama Mas Herman dan Bapak. Aku udah maafin ibu kok dari lubuk hati yang paling dalam. Yang penting sekarang nama baikku udah bersih di depan warga desa. Kamu beneran baik banget ya Ran. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah aku ulek itu mertua pakai cabai rawit. Sini, ibu mau coba ajak main cucu ibu yang paling cantik ini, boleh kan? Boleh banget dong Bu. Tuh lihat, Aisyah kayaknya tahu kalau neneknya mau ngajak main. Cucu nenek yang pintar, maafin nenek ya, kemarin sampai hilaf bilang kamu mirip sama orang kota. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, hidung kamu ini mirip neneknya waktu masih gadis, iya kan? Mulai deh Pak, jurus percaya diri tingkat dewa, ibu keluar lagi. Kemarin dibilang mirip Arang, sekarang malah diklaim mirip dia waktu muda.
Biarin man, yang penting rumah kita nggak sepi kayak kuburan lagi. Karena ibumu udah nggak hobi ngamuk lagi. Sekarang tugas kita tinggal mastiin si Lasri sama si Titin dapat balasannya. Tenang Pak, bulan depan di arisan balai desa biar aku yang kocok wadahnya sampai mereka berdua nggak berkutik karena udah berani ngefitnah cucu kandung kesayanganku.